Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, momen grand launching MCEB Body Center of Excellence Body Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang ini merupakan satu rangkaian acara yang kami kemas dalam sebuah bingkai syukur dan komitmen. Lantas bagaimana kita menjaga keduanya? Telah hadir bersama kita seorang motivator Indonesia yang juga seorang tokoh pembangun karakter dan penggiat transformasi budaya perusahaan. Kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar Agustian, CEO ISQ Group, Founder Training ISQ 165. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati guru kita bersama, orang yang kita jadikan panutan, Bapak Kiai Haji Maimun Zubair. Alhamdulillah kita jumpa di Mekah saat itu di tahun 2014. Pak Kiai doa di situ. Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Meskipun sudah meninggalkan tempat karena kesibukan, yang kami hormati Bapak Haji Ganjar Pranowo dan juga perwakilannya dari Pemprov, juga Ketua Pengawas Yayasan Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Daroji MSI, Ketua Pembina Yayasan Bapak Dr. Haji Hamidun Qasim SPOG, serta Ketua Umum yang penuh semangat inspiratif Bapak Haji Hasan Toha Putra MBA. Tepuk tangan Pak Ketua Yayasan. Dan yang jadi pengantin acara khusus ini istimewa Bapak Dr. Haji Masudi AMMKes, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung beserta jajarannya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Dan Pak Bupati, kebanggaan saya, yang akan meluncurkan Demak Kota Madinah, Bapak Haji Muhammad Dahirin Said SH MSI, serta Pak Cuk, serta seluruhnya ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, minta maaf lahir batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'du. Saya mengucapkan terima kasih Pak Masudi di tempat yang terhormat diberikan kesempatan bicara sejarah. Saya diberikan waktu di tempat yang penuh inspirasi ini, saya diberikan tempat yang mulia. Semoga Allah meridhoi dan merahmati Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini, sehingga tempat ini menjadi tempat yang kelak suatu saat akan dikenang sesuai dengan visinya, yaitu peradaban Islam. Tepuk tangan untuk tempat ini. Di tahun ini saya baru pulang mengunjungi dan keliling di 2 negara. Belum lama, sebulan lalu saya keliling Turki. Tepuk tangan tamu dari Turki. Kemudian juga ke Maroko. Saya mempelajari kebangkitan Islam, sehingga saya pun membangun sebuah gedung. Ini ada fotonya Mas Ronald, Menara 165. Di dalam gedung itu saya namakan Andalusia. Di dalam gedung itu saya namakan Granada. Di dalam gedung itu saya namakan juga Alhambra. Di puncak gedung itu biasanya kalau di Jakarta, di situ isinya adalah penthouse, restoran, rumahnya owner. Masjid adanya kalau di Jakarta di mana? Di gedung tinggi, di basement. Panasnya luar biasa. Di dekat, mohon maaf, dekat toilet, bau. Nah, itulah cara mungkin saat ini meletakkan Allah dalam mindsetnya. Tapi di tempat ini, di Menara 165, tulisan Allah
saya tuliskan di puncak gedung berlantai 25. Puncaknya bertuliskan Allah dan di atasnya masjid. Bank tidak mau membiayai, Pak Cuk. Mengapa? Karena tidak bankable. Membangun masjid di atas itu tidak masuk logika. Sehingga bank tidak mau memberikan kreditnya. Tapi kalau di atas ditulis atau di atasnya itu Manhattan misalnya, kemudian ditulis juga mungkin nama-nama barat, dan di situ penthouse atau restoran atau hotel, bank mau membiayai. Alhamdulillah akhirnya gedung itu berdiri, Menara 5 Jalan TB Simatupang. Itu adalah sebuah spirit sesungguhnya untuk meletakkan Allah di atas segala-galanya. Dari tadi saya di situ, jujur saja, bulu saya meremang menyaksikan keberanian Rumah Sakit Islam Sultan Agung menyebut dirinya Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Itu misalnya misi visinya tidak tanggung-tanggung, menyebutkan cinta Allah dan cinta sesama, kemudian berkhidmat untuk umat, mencari ridho Allah. Kalimat itu kalimat yang dirindukan Indonesia yang telah lama hilang, dan itu lahir di tempat ini. Selamat, mudah-mudahan Allah berkahi tempat ini, Allah ridhoi tempat ini. Mungkin itu yang membuat saya merasa terpanggil untuk datang untuk memberikan support. Dan saya percaya bahwa tempat ini, kalau kita lihat di belakangnya, ini adalah simbol Mukornas. Jadi kalau pergi ke Andalusia yang kemarin saya datangi itu, atau Granada, atau Alhambra, atau Toledo, atau mungkin masjid-masjid di Fez, Marrakesh, di mana orang-orang Andalusian itu pergi menyeberang setelah Islam itu hilang di Spanyol. Mereka selalu punya ciri, selalu punya karakter untuk memberikan sinyal kebangkitan Islam itu terjaga. Setelah saya dari Spanyol, kemudian ke Turki, kemudian belum sebulan lalu di Maroko, saya datang ke Semarang dan saya melihat ciri kebangkitan Islam di belakang saya. Tepuk tangan dulu. Dan Pak Kiai nanti akan doa, mudah-mudahan Allah ridhoi dan rahmati. Spirit inilah yang menjadi kunci keberhasilan. Kalau ini ada dalam jiwa kita, bukan hanya ketua yayasannya, bukan hanya pendirinya, bukan hanya pengawas pembinanya, bukan hanya ketua atau mungkin pimpinan rumah sakit, tapi kalau ini ada di hati seluruh dokter, di seluruh perawat, di seluruh di petugas administrasi, saya percaya bahwa yang bangkit bukan hanya Rumah Sakit Islam Sultan Agung, tetapi yang kebangkit adalah peradaban Islam di seluruh Indonesia, dan bisa jadi tempat ini menjadi awalnya. You are what you think you are. Engkau adalah apa yang engkau pikirkan. If it is to be, it is up to me. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku sesuai sangkaan hambaku. Kalau baik, baiklah aku. Kalau buruk, buruklah aku. Kalau kita meyakini bahwa ini akan menjadi awal peradaban, kalau kita meyakini bahwa rumah sakit ini bukan sekedar rumah sakit sebagai bukti peradaban melalui pelayanan, maka Allah akan wujudkan impian ini. Saya pernah membangun sebuah gedung dan orang mengatakan saya gila. Mengapa? Saya hanyalah mantan seorang dosen. Modal saya hanya pulpen dan kertas. Pulpen kertas, bangun gedung 25 lantai, 25 Nabi dan Rasul. Di atasnya masjid tulisan Allah. Semua mengatakan Ari Ginanjar sudah mulai sakit jiwa dan dia gila. Tetapi saya hanya minta kepada Allah dan saya berdoa dengan penuh keyakinan, believe it or not, dia menjadi kenyataan. Baiklah aku buruk. Nah begitu pula, apabila kita memiliki sebuah visi menjadikan Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini menjadi kelas dunia, menjadi awal pencerahan, inspirasi untuk Semarang, maka itu menjadi kenyataan. Akan tetapi itu semuanya adalah tergantung apa yang ada di hati setiap dokter yang ada di sini. Sangat tergantung dengan apa yang ada di hati setiap perawat di sini. Kalau dokternya, perawatnya
pekerjanya, karyawannya hanya berpikir, emangnya saya mau digaji berapa? Maka ini hanya menjadi impian. Betapa menangisnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau ini menjadi sebuah impian dan keyakinan yang ada di hati kita, saya percaya itu menjadi kenyataan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang di sini malaikat tidak nampak, Nabi juga tidak nampak di sini. Tapi saya percaya bahwa acara hari ini bukan hanya diaminkan oleh malaikat, tetapi apabila Nabi melihat menetes air matanya, melihat dia menamakan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dan mereka tadi ketika marsnya saja, baru pertama kali mars sepanjang hidup saya menyanyikan mars ayat suci Al-Quran, meskipun dalam bahasa Indonesia, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila engkau mencintai Allah, maka ikuti jejakku. Dan itulah mars yang paling hebat yang ada, yang pernah saya lihat. Kita harus tepuk tangan untuk hal ini. Sekarang saya ingin tanya kepada semua yang hadir di sini, sejauh mana kita meyakini impian ini? Sejauh mana kita meyakini impian ini? Satu saja dokternya ragu, satu saja perawatnya ragu, satu saja bidannya ragu, maka keraguan itu bisa menjadi kenyataan. Tetapi kalau semuanya meyakini akan impian ini, bahwa akan melahirkan rumah sakit yang terbaik, maka Allah akan mewujudkannya. Apa yang saya sampaikan hari ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat penting, karena fondasi dari rumah sakit yang bersembilan lantai, yang 9 lantai itu adalah hati kita. Di Indonesia Raya tadi dalam lagunya dikatakan, bangunlah jiwaku dan bangunlah jiwa dan bangunlah badan. Spirit inilah kuncinya. Gedung ini 9 lantai. 9 lantai itu melambangkan jumlah sahadat dalam sholat sehari semalam. Sudah tahu belum? Subuh berapa kali sahadatnya ketika tahiyat? 1, zuhur 2, asar, maghrib, isya, total 9. Itulah 9 lantainya Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Artinya 9 lantai ini adalah komitmen kepada Allah, komitmen syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jiwa dan bangga, keyakinan ini yang ditanamkan oleh Sultan Al-Fatih. Sultan Al-Fatih, bayangkan, hanya karena sebuah bisaroh saat itu, Rasulullah itu mengatakan bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam, dan sebaik-baiknya dia adalah sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan. Semenjak saat itu semuanya memiliki keyakinan ingin membuktikan bahwa itu menjadi kenyataan. Maka apa yang terjadi? Seorang yang sudah usia lanjut 80 tahun, Abu Ayyub Al-Ansori, usianya 80 tahun, kemudian beliau ingin mengatakan saya orangnya. Di abad ke-7 kemudian mencoba menyerang Konstantinopel. Ternyata dia tidak berhasil. Dia tidak berhasil menembusnya. Sebelum meninggal dia mengatakan, biarkanlah kudaku membawa mayatku untuk menembus atau datang menuju Konstantinopel sedekat-dekatnya. Dan ternyata beliau meninggal dunia, dikuburkan di situ. 700 tahun kemudian para penerus-penerusnya, Al-Ghazi adalah sultan-sultan dari Turki. 7 turunan tidak bisa menembusnya. Semua ingin membuktikan kebenaran bahwa Konstantinopel akan dikalahkan. Akhirnya di turunan ke-7, Sultan Muhammad Al-Fatih, dia memiliki keyakinan di usia 22 tahun dia mampu menjebol benteng Konstantinopel yang 1000 tahun tidak bisa tembus. Anda boleh tepuk tangan untuk hal ini. Apa kuncinya Bapak Ibu? Satu kata? Sekarang coba kita lihat bentuk
dari bangunan ini? Apa yang ingin apakah hanya sekedar keindahan? Apakah sekedar desain arsitek? Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Baca nama Tuhanmu yang pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Kita harus mampu membaca desain arsitek ini. Di situ ada Muqornas, adalah sarjana Islam matematika, penemu trigonometri yang pertama membuat bagaimana Muqornas, hitungan matematis ini dibuat di atas sana. Dan kemudian bentuk arsitektur ini ada pesan. Warna hijaunya adalah sebuah pesan. Bentuknya pun adalah sebuah pesan. Pertanyaannya, apakah pesan itu sampai ke hati kita atau mengatakan itu hanyalah sekedar indahnya sebuah desain arsitektur? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia kadang dia bicara tanpa kata. Seorang pejabat, dia tanpa kata menunjukkan derajatnya dengan mobil hitam sebagai bukti jabatannya tinggi. Perempuan, wanita-wanita juga datang tidak dengan kata-kata, tapi dengan tasnya. Ya, tasnya mereknya Louis Vuitton. Betul? Etienne Eigner, cara bacanya kol-kolah tajwidnya pun harus benar itu. Harganya Masya Allah mengalahkan mobil kijang suaminya sendiri. Apa yang ingin diucapkan? Sebuah pesan. Sebuah pesan. Oleh sebab itu Allah juga begitu. Selain Al-Quran yang harus dibaca, Allah juga memberikan pesan melalui bintang-bintang yang ditebarkan di langit. Allah juga memberikan pesan melalui alam semesta yang dibentangkan. Ketika awal buku ESQ diluncurkan tahun 2001, saya diminta ceramah di depan Kadin dan HIPMI. Pak Ari, tolong jelaskan kepada saya, untuk apa Allah menciptakan planet-planet yang kosong, yang ada penghuninya hanya bumi, jumlahnya triliunan, matahari, galaksi, lantas untuk apa itu semuanya kosong? Saya tidak bisa jawab, Pak Masudi. Lama saya berpikir, untuk apa ya? Mungkin yang bertanya itu developer. 10 tahun kemudian baru saya paham. Itu semua untuk manusia. Lah untuk apa manusia? Hanya untuk satu. Sebuah keyakinan. Satu. Tauhid. Karena itu Allah mengatakan, Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Lalu aku ciptakan alam. Aku ciptakan makhluk. Dan dengan la ilaha illallah, engkau mengenal aku. Hanya untuk menanamkan sebuah keyakinan. Artinya tetes air mata yang menetes dari seorang hamba yang mendapatkan keyakinan akan kebesaran Allah adalah seharga 1000 triliun matahari dan bintang-bintang di angkasa. Barulah saya faham mengapa Nabi Muhammad SAW menangis ketika surah Ali Imran itu diturunkan. Sampai Bilal mengatakan, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Aku baru saja menerima wahyu. Apakah itu ya Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, kaum yang mengingat Allah ketika dia berdiri, duduk, dan berbaring. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidak sia-sia kau ciptakan alam semesta ini. Maha suci engkau, lindungi kami dari siksa api neraka. Barulah saya paham betapa manusia buta dan tidak melihat meskipun sejuta bintang ditaburkan di angkasa tiada penghuninya. Betapa manusia sudah terbiasa ketika melihat matahari bersinar di pagi hari dan tenggelam di malam hari. Manusia tak lagi membaca pesan-pesan ilahi tentang eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan inilah yang hilang. Keyakinan inilah yang sirna dan kosong. Akibatnya hari ini setiap hari pemuda Indonesia mati karena narkotika 50 orang setiap hari. 10 hari 500 orang yang mati. Ribuan